Shalom keluarga kerajaan, apa kabar Anda hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan dan lindungan Tuhan. Selamat datang di online service JKI Keluarga Kerajaan 8 Agustus 2021. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Selamat datang juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali menyaksikan ibadah online JKI Keluarga Kerajaan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai freedom atau kemerdekaan, dan kita percaya bahwa kemerdekaan lahir dari perkataan positif dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu ini sembari kita mempersiapkan persembahan yang ada. Selamat menyaksikan. Shalom keluarga kerajaan, kembali lagi bersama saya, Winda Elenawati. Dan mari kita saksikan pengumuman untuk minggu ini. Bagi keluarga kerajaan yang belum tergabung dalam My Team, keluarga kerajaan dapat menghubungi Pendeta Muda Kurdi karena tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Online Service Warrior Kids hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi di channel YouTube Warrior Kids. Jangan lupa ya! Radio Suara Keluarga Kerajaan selalu hadir dan menemani setiap hari Selasa sampai hari Jumat. Mari dengarkan semua segmennya dan jadilah berkat tanpa batas bagi segala bangsa. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA sesuai dengan nomor rekening berikut. Selain itu, juga dapat diberikan melalui aplikasi scan barcode yang ada. Keluarga kerajaan, aku mau kenalin nih, chiffon cake dan brownies Ibu Dwi. Bagi keluarga kerajaan yang suka brownies, boleh nih coba brownies dan chiffon cake-nya untuk acara atau untuk dimakan bareng keluarga. Nah, untuk pemesanannya bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Bagi keluarga kerajaan yang mempunyai usaha dan rindu untuk dipromosikan, Anda dapat menghubungi. Sekian informasi dan kegiatan Gereja JKI Keluarga Kerajaan dalam minggu ini. Patuhi selalu protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Mari menjalani minggu ini dengan berkat dan kemurahan bersama Tuhan. Salam, we are stronger together. Demikian pengumuman yang sudah kita saksikan. Di gereja kita ada 2 amplop persembahan, yang besar dan yang kecil, dan juga ada amplop perpuluhan. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa memberikan secara online dan rindu untuk persembahannya dapat diambil oleh tim yang ada, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari sama-sama kita angkat persembahan kita ataupun perpuluhan kita dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya penyediaan Tuhan itu sempurna buat kami. Kami percaya di lembah terdalam, di gunung tertinggi, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat kami. Hari ini kalau kami bisa memberikan persembahan, kami percaya Tuhan sedang dan akan terus memberkati kami. Kalaupun kami belum dapat memberi, kami percaya minggu ini ada keajaiban yang Tuhan berikan. Sekali lagi kami mau kembalikan perpuluhan dan mempersembahkan persembahan yang terbaik kepadamu Tuhan. Biarkan ini menjadi berkat bagi gereja Tuhan dan kami bisa merasakan berkat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Pastikan kita semua dalam keadaan yang penuh sukacita dan siap menerima kemerdekaan dari Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, JKI Keluarga Kerajaan. Mari siapkan hati kita hari ini dan kita akan memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk menaikkan akan setiap ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami hari ini Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami,
Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami hari ini. Ini akan setiap penyembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Dengan hati sungguh-sungguh katakan, walau 1000 rebah di sisiku, oh, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, katakan sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Semua karena salib-Mu Tuhan yang menolong akan setiap pribadi kami hari ini. Kami terima kebebasan hari ini Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan membebaskan akan setiap kami Tuhan. Memerdekakan akan setiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Katakan karena salib-Mu. Oh Yesus, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Angkat tanganmu sama-sama katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari berikan kemuliaan yang terdahsyat buat Tuhan Yesus hari ini. Amin. Shalom keluarga kerajaan, kita memasuki minggu kedua di bulan Agustus dengan pertolongan yang ajaib yang datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Dimanapun keluarga kerajaan berada, kiranya kasih setianya senantiasa menyertai saudara. Minggu ini bersama-sama kita akan merenungkan dan menghidupi sebuah tema, yaitu freedom
artinya kemerdekaan. Mari kita berdoa bersama supaya Tuhan mewahyukan isi hatinya kepada kita sampai kita benar-benar memahami firman-Nya dan cakap melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesempatan hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mewahyukan isi hati buat kami sampai kami benar-benar memahami kebenaran firman dan kami dimerdekakan, dan kemerdekaan yang kami peroleh adalah kemerdekaan yang sejati. Mampukan kami Tuhan, jadikan kami memiliki telinga seorang murid, duduk diam di bawah kaki-Mu dan kami mendengar semua yang Tuhan mau sampaikan buat hidup kami. Dan kami semua diberikan kecerdasan untuk menangkap kebenaran firman secara utuh. Dimanapun kami berada, berkat-Mu turun ke atas kami. Dan kami percaya Tuhan akan beracara secara khusus buat kami sampai kami mengalami kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Puji Tuhan, bulan Agustus sering disebut sebagai bulan kemerdekaan. Khususnya bagi bangsa kita. Yang mana tepat pada tanggal 17 Agustus besok, bangsa kita memperingati kemerdekaannya yang ke-76. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita pasti bangga. Kita pasti bergembira bersama karena bangsa kita telah merdeka. Merdeka itu artinya bebas. Bebas menentukan nasib bangsa kita sendiri. Tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Terlepas dari penjajahan bangsa asing. Sehingga di dalam kita punya keleluasaan untuk mengatur bangsa sendiri, pemerintahan sendiri. Dan di luar, bangsa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negara-negara dalam pergaulan internasional. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan tentu kita akan bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Karena kita tahu hanya karena pertolongan Tuhan dan karena campur tangannya kita bisa mengalami yang namanya kemerdekaan. Mustahil tanpa Tuhan. Kita bisa meraih dan menikmati kemerdekaan. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita benar-benar menikmati kemerdekaan yang sejati? Secara lahiriah kita memang telah terbebas dari perbudakan dan penjajahan bangsa lain. Bebas dari penjajahan Jepang, dari penjajahan Belanda, dari penjajahan sekutu. Namun dalam hal rohani, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Atau masih berada dalam penjajahan yang lain? Kesempatan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita baca dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat pertama berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ketika kita membaca ayat ini, kita menjadi paham bahwa kemerdekaan yang sungguh-sungguh, yang sejati, itu diberikan saat kita percaya kepada Kristus. Kemerdekaan yang sejati itu berada di dalam Kristus. Ketika kita berada di dalam Kristus, maka kita akan mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati. Di Galatia dikatakan sungguh-sungguh merdeka. Dan imbasnya ketika kita mengalami kemerdekaan yang sejati, maka kita bisa berdiri teguh dan kita tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ini yang kita pelajari bersama-sama. Kalau kita melihat sejarah bangsa kita tahu bahwa kita ini memiliki kebebasan, kita memiliki kemerdekaan, itu dikarenakan ada perjuangan yang hebat, yang luar biasa, melalui pengorbanan, cucuran darah, kehilangan banyak hal yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu bangsa kita, pahlawan-pahlawan yang berjuang luar biasa. Dan oleh karena mereka lah bangsa Indonesia bisa mengalami kemerdekaan. Sama halnya dengan kita. Sesungguhnya kita itu sebagai warga kerajaan surga, bukan hanya warga kerajaan Indonesia, bukan hanya warga negara Indonesia maksudnya, kita tahu bahwa kita sudah dimerdekakan juga.
Kemerdekaan kita juga diperoleh dari cucuran darah harga yang sangat mahal yang dibayarkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Dan Alkitab memberikan gambaran yang jelas tentang penderitaan Kristus ketika dia harus mengorbankan dirinya untuk kemerdekaan kita. Kalau kita melihat perjuangan bangsa Indonesia dan juga apa yang sudah dikerjakan Kristus, sepertinya sama-sama bahwa kita mengalami yang namanya kemerdekaan. Namun secara substansional, antara keduanya kemerdekaan yang dimaksud itu berbeda. Berbeda karena apa? Kalau kemerdekaan negara Indonesia itu diraih, achieve, sebagai hasil perjuangan rakyat Indonesia sendiri. Bukan diberikan oleh penjajah atau oleh orang yang menindas bangsa ini. Tapi bedanya kemerdekaan kita di dalam Kristus itu semata-mata hanya karena hasil anugerah Tuhan yang kita terima, receive secara cuma-cuma. Kemerdekaan yang kita peroleh, kemerdekaan yang sejati yang kita peroleh hanya melalui karya penebusan Tuhan Yesus. Dan itu merupakan anugerah. Katakan anugerah. Anugerah yang besar yang sudah Tuhan berkatkan dalam hidup kita itu membuat kita merdeka. Galatia 5 ayat 1 tadi berkata bahwa kita akan benar-benar merdeka dan kita akan lepas. Kita tidak lagi mengenakan kuk perhambaan. Dan bagian yang pertama yang kita pelajari bersama-sama adalah ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, kita mengalami kemerdekaan oleh Kristus, maka yang pertama kita merdeka dari perbudakan dosa. Mari kita kembali membaca Alkitab kita dalam Roma 6 ayat 18. Dikatakan di situ, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di ayat ini kita tahu bahwa status kita berubah. Yang tadinya kita hamba dosa, kemudian kita menjadi hamba kebenaran. Untuk itu kemerdekaan yang sebagai anugerah yang kita peroleh itu diwujudkan oleh Tuhan dalam hidup kita ketika Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Sehingga Roh Kudus dalam hidup kita itu yang bekerja untuk memberikan kita, menggerakkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif. Kita dimerdekakan oleh Kristus, di mana Kristus memberikan Roh Kudus-Nya berdiam dalam hidup kita, menguduskan, membimbing, dan memimpin serta memampukan kita yang tadinya berdosa. Hanya kita bisa melawan dosa dan kita bisa menang atas dosa. Karyanya yang ajaib itu membuat kita bisa juga berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tidak lagi membahas apa itu dosa dan lain sebagainya karena minggu yang lalu sudah dijelaskan secara gamblang apa itu dosa, apa itu hal-hal yang secara daging yang seringkali mengintimidasi, yang seringkali membuat kita menjadi tidak bisa bergerak sesuai keinginan Tuhan. Tapi hari ini kita tahu bahwa ketika kita dimerdekakan, kita sudah bebas dari perbudakan dosa. Artinya kita diubah dari hamba dosa jadi hamba kebenaran. Dan jadi hamba kebenaran ada Roh Kudus yang menggerakkan hidup kita. Bukan lagi dosa yang menggerakkan hidup kita. Katakan amin. Tapi Roh Kudus yang menggerakkan hidup kita. Yang membuat kita bisa melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. William Hendriksen berkata, karena itu seseorang adalah bebas atau merdeka bukan pada waktu ia bisa melakukan apa yang ia ingin lakukan. Tetapi pada waktu ia melakukan dan bisa melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Artinya ketika kita ini dimerdekakan oleh Kristus, kita mengalami kemerdekaan yang datangnya dari Kristus. Kemerdekaan bukan menjadikan kita berlaku sesuka hati. Tetapi ada Roh Kudus yang mengontrol, mengendalikan kita untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita diarahkan untuk melakukan bukan kehendak kita,
tapi kehendak Kristus. Itu yang namanya hamba kebenaran. Dan kita percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada karya salibnya, kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan, maka kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Yang selanjutnya kita akan pelajari bersama-sama yang kedua adalah kemerdekaan yang kita peroleh adalah kemerdekaan dari akibat dosa. Dan secara khusus hari ini kita akan membahas tentang akibat dosa, yaitu ketakutan. Hari-hari ini kita melihat di mana banyak orang, mungkin Bapak Ibu sendiri, saudara, keluarga kerajaan sendiri merasakan, mengalami ketakutan oleh karena pandemi yang tidak kunjung berakhir. Ada yang ketakutan dengan keluarganya, bagaimana keluargaku nantinya. Ada yang ketakutan dengan bisnisnya, ada yang takut kalau terpapar virus dan akhirnya sampai kepada kematian. Ada yang begitu takut anaknya tidak berprestasi, tidak lagi berkembang karena harus belajar terus di rumah. Ada yang takut tidak bisa menyelesaikan tugas akhir. Banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi akibat pandemi yang ada. Hari ini kita belajar bersama-sama. Ada seorang yang bernama Nick Sitzman. Dia adalah seorang pekerja rel kereta api yang masih muda, sehat, kuat. Dan dia punya ambisi yang kuat untuk menjadi seorang yang sukses. Dia punya reputasi seorang pekerja keras yang rajin dan dia memiliki keluarga yang harmonis. Dia menyayangi istri dan kedua anaknya, bahkan dia memiliki banyak sekali teman. Lalu pada suatu musim panas, sebagai kru kereta api diberitahukan bahwa mereka hari itu boleh pulang lebih awal 1 jam. Karena ternyata hari itu ada seorang mandor yang berulang tahun. Jadi mereka akan merayakan bersama-sama. Dan ketika Nick ini sedang melakukan pemeriksaan terakhir pada gerbong kereta, Nick tidak sengaja terkunci dalam sebuah gerbong pendingin. Ketika sadar, para pekerja yang lain sudah meninggalkan lokasi. Nick sendirian di dalam gerbong pendingin. Nick sendirian dan kemudian menjadi panik. Dia mengalami ketakutan. Yang dia lakukan adalah dia menggedor-gedor pintu dan berteriak-teriak sampai kepala tangannya itu berdarah. Dan suaranya menjadi serak. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Dengan pikirannya, dengan pengetahuannya tentang angka dan kenyataan. Dia memperkirakan hari itu suhunya adalah 0 derajat. Karena dia di dalam sebuah pendingin. Gerbong pendingin. Pikiran Nick mulai berkecamuk dan dia mulai merasa sangat takut. Dia berpikir, aku tidak bakal bisa keluar. Aku pasti mati beku di sini. Dan karena hari itu dia berkata dalam hatinya, pasti nanti istriku tidak akan bisa melihatku lagi. Anak-anakku sudah tidak bisa melihatku lagi. Maka yang dia lakukan adalah mencari sesuatu untuk dia menuliskan kata-kata terakhir, mengukirnya di atas lantai pada waktu itu. Dan dia menuliskan apa Bapak Ibu Saudara? Dia menulis, dingin sekali. Badanku mulai mati rasa. Kalau aku bisa tidur, mungkin itu pesan terakhirku. Dan keesokan paginya, para kru membuka pintu tebal gerbong pendingin itu. Dan menemukan Nick sudah dalam kondisi tewas. Dan ketika jenazahnya dikeluarkan, autopsi dilakukan, apa yang kemudian terjadi, terlihat di badan, di jenazah dari Nick. Di tanda fisiknya, tubuhnya menunjukkan bahwa dia itu mati karena kedinginan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika hal itu kemudian diselidiki, ternyata unit pendingin dalam gerbong itu tidak berfungsi. Dan suhu di dalam adalah 12 derajat Celcius. Beberapa waktu ini di Kabupaten Semarang di mana saya tinggal, mungkin juga di Salatiga, suhunya lumayan dingin. Dan paling dingin itu yang pernah kami alami adalah 10 derajat Celcius dan itu masih memungkinkan kita bisa hidup. Betul Bapak Ibu Saudara? Tidak membuat kita kemudian menjadi mati kedinginan, tidak. Dan di kisah Nick ini ternyata suhunya
12 derajat Celcius. Tapi bagaimana bisa suhu yang 12 derajat Celcius itu bisa membunuh Nick, membuat Nick ini meninggal dalam keadaan beku, kedinginan. Ternyata Nick ini terbunuh oleh karena ketakutannya sendiri. Dia terbunuh karena pikirannya yang terus berkata, ini dingin sekali, ini beku, ini akan membuat kamu kedinginan, menggigil dan akhirnya kamu nanti mati. Itu ada terus berkecamuk di pikirannya. Itu terus terjadi dalam dirinya. Sehingga betul-betul apa yang dipikirkannya, apa yang ada dalam hatinya, apa yang terjadi, ketakutan yang betul-betul mengungkungnya itu kemudian benar-benar membunuhnya. Hari ini kita belajar. Kenapa kita perlu belajar untuk kita keluar dari ketakutan? Karena ketakutan itu cara bekerjanya selalu melumpuhkan. Bahkan akhirnya bisa mematikan seperti apa yang terjadi pada Nick. Ketakutan itu bisa mematikan akal sehat kita, pikiran kita, semangat kita, mematikan pengharapan kita, mematikan impian kita, mematikan kreativitas kita dan banyak lagi yang dilumpuhkan oleh karena ketakutan. Karena ketakutan, seorang punya usaha di tengah-tengah pandemi. Dia berkata, ya sudahlah, tidak lagi ada orang yang membeli daganganku. Tidak ada lagi orang yang masuk ke restoranku karena semuanya harus take away. Tidak boleh makan di tempat. Hanya dia kemudian berkata, sudahlah aku putus asa. Dan kemudian dia tidak melakukan apa-apa. Dan yang terjadi adalah kemudian usahanya menjadi bangkrut. Kalau kita bercermin dari kisah Nick tadi, sebenarnya ketika Nick tadi tidak memiliki ketakutan yang berlebihan, dia dikendalikan oleh akal sehatnya, maka dipastikan dia bisa bertahan di dalam gerbong pendingin, walaupun dia terkunci di dalamnya. Namun kenyataannya, karena ketakutan melumpuhkan akal sehatnya. Dan dia dalam waktu yang seharusnya dia masih bisa bertahan. Akhirnya dia mengalami yang namanya kematian. Kita perlu mengalami kemerdekaan dari ketakutan ini. Karena apa? Karena firman Tuhan. Karena Yesus sendiri menjamin. Dalam 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Katakan amin. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan berjanji memberikan kita roh keberanian untuk kita bisa mengalahkan ketakutan itu. Itu membangkitkan kekuatan, pengharapan kita. Walaupun mungkin ada tantangan tengah-tengah pandemi. Mungkin kita ngalami ada gaji yang kemudian dipotong. Ada orang-orang yang ngalami putus hubungan kerja karena pandemi ini. Harus rela dirumahkan. Tapi ketahuilah, kalau kita hanya terkungkung pada ketakutan bagaimana nanti aku bisa makan, bagaimana nanti aku bisa hidup, bagaimana keluargaku, bagaimana anak-anakku, bagaimana dengan nasib kami. Kalau kita hanya terkungkung itu, maka akal sehat kita menjadi hilang. Dan akhirnya yang kita lakukan hanya berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Dan hari ini ada satu pengharapan yang perlu kita dengar. Bahwa Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan. Kita mampu mengatasi ketakutan. Maka dari itu, yang perlu kita lakukan ketika kita ketakutan adalah mari kita rilis ketakutan itu. Panggil nama Yesus lewat doa, pujian, penyembahan. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita mendekat kepada sumber segala sumber yang memberikan kita roh keberanian itu. Saat takut, katakan dalam pujian penyembahan kita, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Amin. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Panggil nama Yesus. Lakukan dalam doa dan penyembahan kita.
Izinkan dia memegang tangan kita dengan tangannya sendiri. Seperti ketika murid-murid mengalami ketakutan karena angin sakal. Mereka sudah hilang pengharapan. Tapi ketika mereka berkata, Tuhan Yesus kita akan mati, dan Tuhan Yesus beracara di situ. Angin sakal diredakan. Ketakutan mereka menjadi hilang. Mereka dimerdekakan dari ketakutan. Dan pengharapan itu mulai bangkit. Lakukan itu. Katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saat mulai takut, Yesus panggil namanya, Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Yesus pegang tanganku. Dekap aku Tuhan. Sampai betul-betul kita mengalami yang namanya kelegaan dan kelepasan. Lakukan itu sampai iman kita betul-betul bangkit. Karena hanya di dalam Dia akan ada kekuatan dan pengharapan. Katakan amin. Yang selanjutnya yang perlu kita lakukan saat kita ketakutan adalah lakukan afirmasi. Apa itu afirmasi? Afirmasi adalah pernyataan-pernyataan positif dan spesifik yang ditujukan kepada diri Anda sendiri. Kalau ketakutan mulai menyerang Anda, mulai katakan hal-hal yang positif, yang spesifik sesuai apa yang hari-hari itu Anda takutkan. Kita mau putar balikkan, kita mau balikkan keadaan yang tadinya takut menjadi pengharapan, jadi kekuatan, jadi keberanian. Kalau Anda sedang mengalami takut terpapar virus corona, katakan pada diri Anda sendiri, saya sehat, saya dijauhkan dari sakit penyakit. Virus tidak akan pernah hinggap pada tubuh saya. Semuanya dilalukan. Setan ora doyan, demit ora dulu. Katakan amin. Dan leloro podo lungo. Kalau Anda sedang takut dengan keadaan ekonomi, keuangan saudara, maka kita bisa melakukan afirmasi, saya memiliki kemampuan. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan saya kemampuan untuk mengelola keuangan saya dengan baik. Bisnis Anda, saya mampu dengan kemampuan yang tak terbatas yang datangnya dari Tuhan untuk menaklukkan tantangan dalam bisnis. Saya memiliki peluang yang tidak terhingga. Saya pasti sukses, saya pasti bisa melewati semua yang terjadi di tengah-tengah pandemi ini. Anak-anak yang sekolah, saya pasti bisa sekolah di rumah. Saya dimampukan, saya diberikan kecerdasan untuk menangkap pelajaran walaupun hanya secara daring. Teman-teman yang kuliah, anak-anak yang sedang kuliah, sedang menyelesaikan tugas akhir. Ketika engkau mulai takut karena tugas akhirmu belum juga selesai. Mulai katakan, aku pasti bisa menyelesaikan tugas akhirku. Aku pasti bisa diberkati dengan dosen pembimbing yang mensupport aku sampai selesai. Dan aku akan lulus tepat waktu. Katakan, lakukan afirmasi. Kita mau balikkan keadaan. Sesuatu yang tadinya negatif, kita balikkan menjadi positif. Karena kita tahu perkataan kita itu bisa mengubahkan dunia kita. Katakan amin. Perkataan yang positif itu bisa membuat sesuatu yang negatif, atmosfer yang negatif di sekitar kita bisa berubah menjadi positif. Kita harus menang atas tantangan, atas ketakutan. Dan kita pastikan kita menang bersama dengan Tuhan. Dan bagian selanjutnya adalah ketika kita sudah melakukan afirmasi, kita sudah merilis ketakutan dengan memanggil nama Yesus, mari kita mulai perkatakan firman. Kita perkatakan firman terus-menerus dalam hidup kita. Setiap bangun pagi yang Anda ucapkan, jangan keluh kesah, jangan gerutuan, jangan omelan. Tapi katakan perkataan-perkataan firman yang berkata, hari ini adalah hari di mana aku bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Karena aku ini orang merdeka, aku diberikan antusias, aku diberikan gairah, aku diberikan semangat untuk menyongsong kehidupanku. Kita bukan lagi menjadi orang-orang yang loyo, katakan amin. Kita bukan lagi menjadi orang-orang yang berputus asa karena kita tahu kita punya pengharapan di dalam Yesus. Dan yang Tuhan mau adalah kita tetap mempertahankan kemerdekaan yang diberkatkan Tuhan dalam hidup kita secara cuma-cuma itu. Yohanes 8 ayat 30-32 berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, pengajaran-pengajaran sudah
diberitakan oleh Yesus, banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang waktu itu mendengarkan ajaran Yesus, yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana caranya supaya kita didapati tetap menjadi orang yang merdeka. Menjadi orang yang berkemenangan dalam hidup kita. Walaupun ada tantangan, walaupun ada badai menghadang. Caranya adalah kita tetap tinggal dalam firman Tuhan. Firman yang diperkatakan, firman yang dihidupi, firman yang dilakukan. Sehingga kita benar-benar akan mengetahui kebenaran. Kita akan dimerdekakan oleh kebenaran itu sendiri. Kita akan diberikan kemenangan oleh kebenaran itu sendiri. Dan pastikan itu terjadi dalam hidup kita. Karena kemerdekaan sejati diperoleh ketika kita percaya kepada Yesus dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Tidak menyimpang keluar dari firman-Nya. Dan tetap teguh kepada firman-Nya dan hidup di dalamnya. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak hidup dalam perhambaan dosa, roh kedagingan, tetapi hidup sebagai anak-anak Allah. Dapat membedakan mana yang baik dan jahat. Bebas melakukan apa yang seharusnya dilakukan, tapi kita melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Dan orang-orang yang merdeka, orang-orang yang berkemenangan, terlihat dari cara hidup dan cara beribadahnya. Katakan amin. Tetap kita semangat, kita tetap bergairah, kita tetap optimis, dan kita tetap tangguh. Seperti tema kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Menjadi bangsa yang tangguh dan tumbuh. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan pastikan kemerdekaan sejati itu menjadi bagian saya dan saudara, keluarga kerajaan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini kami dimerdekakan oleh pengorbanan Yesus dan itu adalah anugerah yang kami peroleh dengan cuma-cuma. Yang perlu kami lakukan adalah kami mempercayai Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami tetap tinggal di dalam firman-Mu karena firman itulah yang akan memerdekakan kami. Saat kami mulai hidup menyimpang ke kanan ke kiri, hari ini kami mau kembali lagi kepadamu. Saat terjadi ketakutan dalam hidup kami karena adanya tantangan, kami berdoa dalam nama Yesus. Hari ini segala ketakutan kami akan rilis. Kami memanggil nama Yesus, kami menyebut nama-Mu Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Kami membangkitkan iman kami untuk berpengharapan penuh di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan sanggup menolong setiap kami. Firman-Mu Tuhan yang kami dengar hari ini akan menjadi bekal, menjadi kekuatan, menjadi perisai bagi hidup kami untuk kami bisa melakukan hal yang terbaik, memuliakan nama Tuhan untuk kami mengisi kemerdekaan dalam hidup kami. Berkati dimanapun kami berada, oleh kepertolongan Roh Kudus kami akan dimampukan menjadi hamba kebenaran. Kemerdekaannya sejati menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Priska yang luar biasa dengan tema freedom atau kemerdekaan. Sebab Yesus berkata, apabila kamu mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu dan kamu benar-benar merdeka. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan doa bersama. Saya akan menutup dengan doa. Sekaligus Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga akan menyampaikan doa berkat buat kita, keluarga besar GKI Keluarga Kerajaan maupun Bapak Ibu saudara sekalian yang ikut online service hari ini dimanapun Anda berada. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena rangkaian ibadah hari ini sudah berjalan dengan baik. Dan kami merasakan bagaimana Engkau menyatakan kehadiran-Mu dan setiap pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Divine encounter. Sehingga apa saja yang kami alami dalam perjalanan hidup kami,
semua telah diambil alih dan Tuhan memberikan kepada kami kelegaan, kemenangan, damai sejahtera yang luar biasa. Dan semua yang mengikuti online service telah mendengar firman tentang freedom, kemerdekaan, itu benar-benar kami rasakan. Ya, kami tidak lagi menjadi orang yang selalu terintimidasi, takut, bahkan cemas. Tetapi kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan yang sangat luar biasa. Kami mengakhiri akan ibadah hari ini, bahkan Engkau memberkati setiap yang ambil bagian dalam pelayanan, bahkan juga Engkau memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online service hari ini, dan tanpa terkecuali berkat yang luar biasa, berkat rohani, jiwani, jasmani, berkat kesehatan, berkat keberhasilan, berkat prestasi anak-anak yang sekolah, kuliah, bahkan juga berkat keuangan yang Tuhan limpahkan atas setiap keluarga kami. Usaha, bisnis, pelayanan, dan apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tanpa terkecuali semua saja mengalami keberhasilan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan, Engkau juga terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia yang memperingati kemerdekaan yang ke-76. Mereka memiliki tema yang luar biasa, tangguh dan tumbuh. Indonesia akan menjadi negara yang terus maju, berjaya, diberkati, dan penuh dengan sejahtera. Rakyatnya akan hidup makmur, bahkan terjadi kerukunan dan kesatuan yang sangat luar biasa. Terima kasih, kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah hari ini, dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Mari mengangkat kedua tangan kita, dan saya akan menyampaikan doa berkat pada hari ini. Terima kasih setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, Engkau akan terus diberkati, diberikan anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih sayang yang nyata dan sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan akan mendampingi menyertai kita hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan semua yang bersyukur sama-sama kita katakan amin. Terima kasih atas atensi Anda dan kesungguhan dalam beribadah hari ini. Semua pasti diberkati dan kita akan bertemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya percaya kita semua sudah belajar sesuatu tentang kemerdekaan yang Tuhan akan berikan kepada kita minggu ini. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Jangan lupa untuk tetap tergabung di online service maupun nanti ibadah onsite JKI Keluarga Kerajaan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses seluruh sosial media yang kita punya. Selamat menikmati minggu ini dengan sukacita. Tuhan berkati, sampai berjumpa di lain kesempatan.